Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Septia selaku moderator pada kegiatan siang ini. Untuk itu, teman-teman dimohon untuk tetap mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon agar tidak mengganggu narasumber saat menjelaskan materinya ya. Untuk sesi tanya jawab ada di akhir kegiatan dan teman-teman ada sesi tambahan yaitu sesi sponsorship. Baik teman-teman, kita sudah kedatangan narasumber hebat kita pada siang hari ini yaitu Ibu Dr. Lucy Widasari, Magister Sains. Kita sapa bersama-sama ya teman-teman. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Ya. Halo Ibu Lucy, bagaimana selamat Bu siang. kabarnya? Mohon maaf ini saya sambil di jalan ya. Iya Ibu. Ya. Saya nanti mungkin akan presentasi dengan mematikan HP karena takut sinyalnya tidak bagus ya. Ya, baik Ibu. Baik, kalau begitu waktu dan tempat saya persilakan ya Bu. Baik, apakah suara saya cukup jelas nih terdengar? Kurang besar Bu, mohon maaf. Bentar. Kurang jelas mungkin Bu. Kalau seperti ini sudah cukup jelas? Bagaimana teman-teman? Sudah cukup jelas? Sudah lebih baik. Sudah lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini mungkin mayoritas adalah remaja ya atau mungkin mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan. Mohon izin saya untuk tidak mengaktifkan kameranya karena memang saya juga baru pulang dari pertemuan. Ya, mohon dengan Mbak siapa maaf? Dengan Mbak Septi Bu. Siapa? Mbak Septi. Oh iya Mbak Septi. Nanti kalau suaranya agak bergema ya. Nanti kalau terputus atau putus-putus bisa saya tolong diingatkan ya. Oke, baik Ibu. Ya, baik. Bisa kita mulai, izinkan saya untuk share screen. Ya, karena ini juga banyak gambar, Mbak Septi, tolong diingatkan juga saya kalau slide-nya tidak berpindah ya. Oke, ya. Baik Ibu. Ini apakah sudah terlihat? Sudah? Paparannya sudah terlihat, Mbak? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oh iya. Sudah Ibu. Minta tolong dijawab ya kalau saya bertanya. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ya, pada siang hari ini saya akan sedikit bercerita ya atau sharing gitu ya. Karena saya yakin mungkin peserta webinar Yapindo pada siang hari ini juga sudah pernah mendengar ya istilah prakonsepsi. Yang akan saya sampaikan terkait dengan intervensi dan inovasi dalam peningkatan status gizi sejak masa prakonsepsi. Ya, pra itu sebelum, konsepsi itu pembuahan. Ya. Nah, ini outline yang akan saya sampaikan. Nah, seperti kita ketahui bahwa kesehatan ibu dan anak saat ini menjadi major project ya atau project utama dalam RPJMN 2020-2024, di mana indikasi targetnya adalah pada tahun 2023 ini dari baseline angka kematian ibu atau AKI ya, baseline-nya adalah 230 per 100.000 kelahiran hidup, maka pada tahun 2023 diharapkan angka kematian ibu ini dapat menurun hingga
194 per 100.000 kelahiran hidup. Selain masalah AKI atau angka kematian ibu, juga saat ini yang menjadi major project adalah tingginya prevalensi stunting pada balita. Ya, kita ketahui bersama berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2021, prevalensi angka stunting di Indonesia adalah sebesar 24%. Kemudian 24,4 ya. Kemudian nanti terakhir ini masih yang lama ya, SSGBI 2019 adalah 27,7 dan saat ini kita sedang menunggu hasil dari SSGI tahun 2022. Diharapkan penurunannya ada penurunan ya. Kemudian berikutnya adalah apa sebenarnya hasil yang diharapkan dari generasi emas ya. Saat ini kita menuju ke generasi emas 2045 ya, atau juga kita sedang menuju ke zero stunting 2030 sesuai dengan target SDGs ya. Salah satunya adalah pendidikan yang setinggi mungkin, kemudian melakukan pola hidup sehat sehari-hari, aktif dalam kehidupan masyarakat ya, dan yang ini adalah lampu ya yang menjadi center pada pembicaraan kita pada siang hari ini adalah menikah terencana. Yang kesemuanya itu terkait dengan kita dapat bersaing ya, tidak hanya di skala nasional tetapi juga di internasional ya, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Nah, saat ini kita juga sedang menjalani bonus demografi ya, di mana proporsi penduduk usia produktif itu lebih besar dibandingkan dengan proporsi usia non produktif ya. Ini kita perhatikan di sini hasil sensus 2020 oleh BPS dikatakan bahwa komposisi penduduk usia produktif ya itu mencapai 70,72% dari jumlah penduduk ya. Jadi kita juga harus bisa mempersiapkan diri sebagai generasi yang siap menghadapi bonus demografi. Nah, Bapak dan Ibu serta adik-adik, bonus demografi ini tentunya dapat membawa peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena penduduk yang produktif ini bisa menjadi modal pembangunan bangsa. Namun bisa juga sebaliknya, ya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan peluang bonus demografi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Ya. Kalau kita cermati di Perpres ini ada terdiri dari 32 pasal, dan pada pasal 3 ini jelas dinyatakan bahwa pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini kelompok sasarannya adalah remaja, tertulis juga di sini adalah calon pengantin ya. Artinya dibandingkan dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting tahun 2018 atau Strategi Tranas 2018 sebelumnya, ada penambahan kelompok sasaran pada Peraturan Presiden tahun 2021 ini, yaitu ada kelompok sasaran remaja. Di sini ditulis remaja. Artinya remaja putra itu juga menjadi kelompok sasaran program. Kemudian juga ada calon pengantin atau WUS ya. Kita juga perlu mempersiapkan wanita usia subur untuk menjadi calon pengantin. Dari statement calon pengantin ini kita juga bisa mengasumsikan bahwa calon pengantin itu tidak hanya calon pengantin wanita saja, tetapi juga calon pengantin pria. Itu ya. Jadi ini dasar hukumnya sangat kuat ya. Nah, kita ketahui dulu sebelumnya apa itu periode prakonsepsi. Walaupun tadi saya sudah menjelaskan di awal, pra itu sebelum, konsepsi adalah pembuahan ya. Atau kalau ingin mudah lebih simpelnya lagi, prakonsepsi itu adalah waktu sebelum hamil atau anytime before pregnancy ya. Nah, sedangkan ada juga istilah perikonsepsi. Serupa tetapi tidak sama ya.
perikonsepsi itu adalah periode sebelum terjadi konsepsi. Konsepsi itu pembuahan, ya. Nah, perikonsepsi ini termasuk di dalamnya adalah masa pembuahan, masa terjadinya pelekatan cikal bakal janin ke dalam uterus atau rahim, maupun tahap awal pembentukan organ, ya, atau organogenesis. Jadi perikonsepsi itu dari sebelum sampai awal terjadinya atau terbentuknya cikal bakal janin, ya. Sementara kalau prakonsepsi adalah kapan saja, pokoknya itu sebelum terjadi pembuahan atau sebelum terjadi konsepsi. Nah, kecukupan gizi dan status gizi sejak sebelum terjadi pembuahan ini penting untuk pertumbuhan sel telur yang baik, yang tentunya akan berdampak pada fetus dan juga akan berdampak jangka panjang sampai dewasa. Itu nanti bisa kita kaitkan dengan teori dari Profesor Barker, ya, tentang plastisitas perkembangan, ya. Kalau ini kita ambil dari jurnal, ini juga jelas dikatakan bahwa periode prakonsepsi itu berdampak terhadap generasi berikutnya. Nanti bisa saya jelaskan, ya. Nah, intinya dari gambaran ini adalah efek pada prakonsepsi dan lingkungan di dalam rahim itu dapat menentukan kesehatan di masa depan, ya. Ini ada teori Barker yang dikenal dengan teori DOHAT, ya, atau Developmental Origin of Health and Disease, ya. Teori DOHAT ini menjelaskan bahwa kualitas lingkungan di dalam rahim merupakan faktor utama dalam terjadinya atau kondisi sehat, ya, maupun timbulnya penyakit yang kejadiannya timbul dari efek programan gizi atau prosesnya melalui kita sebut dengan proses epigenetik, ya. Kemudian selain risiko terjadinya penyakit, ya, penyakit yang dimaksud ini adalah penyakit tidak menular, ya, pada masa dewasa. Penyakit tidak menular itu antara lain penyakit darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung maupun diabetes, ya. Masa di dalam rahim ini juga akan mempengaruhi perilaku atau behavior dari bayi yang akan dilahirkan. Nah, jadi dari teori DOHAT ini atau Developmental Origin of Health and Disease berkembang teori DOHAT atau Developmental Origin of Behavior, Health and Disease. Kalau yang DOHAT dikemukakan pertama kali oleh Profesor Barker, maka teori DOHAT diperkenalkan oleh Profesor Van den Berg pada tahun selanjutnya, ya, yaitu 2011. Nah, adik-adik kita lihat di sini, ya. Ya, tolong itu yang bersuara, ya, artinya tolong di mute, ya. Ya, saya lanjutkan. Bagaimana 9 bulan selama masa kehamilan itu akan mempengaruhi kehidupan kita di kemudian hari seumur hidup, ya. Ini kita ketahui bahwa otak itu organ yang sangat rentan, ya, kalau mendapat lingkungan yang tidak optimal selama di dalam kandungan. Kenapa? Karena otak itu sangat membutuhkan zat besi yang banyak. Karena apa? Karena memang metabolisme oksidasinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan organ yang lain, ya. Sehingga zat besi itu memang harus dapat ditransfer ke sel-sel otak dengan pengaturan yang baik, ya. Ini kita ketahui bahwa di dalam otak itu, ya, zat besi itu berperan dalam banyak hal, termasuk diantaranya adalah berperan dalam sintesis beberapa neurotransmitter, ya, atau zat perantara seperti misalnya ini, ya, kita lihat, ya. Kalau ini kita sebut dengan BDNF, ya, zat perantaranya itu adalah BDNF atau enzim-enzim yang terlibat dalam membawa sinyal di antara sel atau kita sebut dengan neurotransmitter. Nah, ini kita lihat di sini, ini membutuhkan zat besi, ya, pembawa sinyal di antara sel-sel saraf. Jadi kalau kita mau nggak lola, ya, nggak loading lama, maka
kita harus tidak anemia ya. Maka gejala anemia yang kita ketahui apa? 5L ya. Lemah, letih, lesu dan lain sebagainya ya. Nah, pembentukan brain derived neurotrophic factor ini memerlukan enzim-enzim dan memerlukan zat gizi sehingga dapat bekerja. Ini hanya contoh ya. Nah, ini dari WHO ya. WHO sendiri juga menyatakan bahwa periode prakonsepsi ini adalah peluang untuk mencegah dan mengendalikan penyakit yang terjadi pada berbagai tahap kehidupan. Ya, jadi seorang anak yang tidak mendapatkan lingkungan yang baik sejak di dalam rahim, maka anak tersebut pada usia remajanya lebih beresiko atau lebih berpotensi untuk menderita penyakit tidak menular melalui teori Dobhat tadi. Nah, bagaimana masalah pada remaja putri dan ibu hamil di Indonesia ya? Nah, ini masih agak lama ya, kalau ini dari hasil Riskesdas 2018 ya, tapi kelihatannya untuk 2019 juga tidak terlalu beda jauh ya. Bahwa anemia pada usia 15 sampai 24 tahun atau 3 itu sebesar 32% atau 3 sampai 4 orang dari 10 remaja di Indonesia itu anemia. Kemudian masalah anemia pada ibu hamil itu juga masih tinggi ya, atau berdasarkan Riskesdas ini sebesar 48,9% atau 1 dari 2 ibu hamil mengalami anemia. Di mana kita ketahui bahwa tentunya ibu yang sehat itu akan siap mengandung janin yang dapat tumbuh dan berkembang secara sehat juga di dalam kandungan ibu sehingga mengurangi resiko kelahiran prematur, cacat, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan status gizi yang sehat, orang itu dapat mempertahankan dan meningkatkan kesehatan dan produktivitasnya sepanjang hayat. Dan itu dimulai sejak usia remaja. Tetapi kan waduh kalau remaja jauh gitu ya, maka persiapannya itu yang dekat lagi begitu. Maka dipersiapkanlah sejak menjadi calon pengantin atau sejak 3 bulan sebelum menikah. Mohon maaf, saya sudah sampai di rumah nih, saya mau pindah WiFi dulu ya, saya skip dulu sebentar. Baik, Ibu. Ya, bisa saya lanjutkan? Suara saya terdengar? Terdengar Ibu, bisa. Oh iya, baik. Ya, terdengar, Bu. Terima kasih, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah skema yang sebenarnya menggambarkan perjalanan ya atau fase dalam kehidupan seseorang ya, mulai dari bayi, balita, prasekolah, remaja, dan ini saya tambahkan ya,
prakonsepsi atau sebelum terjadi pembuahan atau sebelum atau sejak menjadi calon pengantin ini perlu dipersiapkan dengan baik ya. Dan siklus kehidupan perempuan untuk atau wanita ya untuk dapat berfungsi sesuai peran utamanya menjadi seorang ibu memang dimulai sejak remaja ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa lingkungan di dalam rahim itu tidak hanya dipengaruhi oleh zat gizi saja, apakah zat gizi makro maupun zat gizi mikro ya, tetapi juga ada beberapa faktor lain. Di sini juga digambarkan ada faktor genetik. Peran faktor genetik itu tidak lebih dari 20 sampai dengan 25% dari beberapa jurnal. Tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan oksigen maupun faktor hormon dan status gizi dari ibu, yang semuanya dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan plasenta dan fetus ya. Nah, ini dari FIGO ya, the International Federation of Gynecology and Obstetrics yang menggambarkan bahwa perlu persiapan sejak sebelum terjadi pembuahan atau prakonsepsi dan pemenuhan asupan gizi di tiap trimester kehamilan termasuk pada masa menyusui ya. Nah, adik-adik idealnya memang asupan zat gizi yang optimal itu diperoleh dari makanan sumber, apakah sumber zat gizi makro maupun sumber zat gizi mikro. Tetapi suplementasi dan atau fortifikasi memang disarankan dalam beberapa kasus ya, terlebih pada ibu hamil, khususnya ibu hamil trimester kedua ya, itu kita harus perlu wanti-wanti betul ya, kita harus perlu tekankan bahwa penting untuk jangan sampai lupa mengkonsumsi tablet tambah darah karena terkait dengan terjadinya hemodilusi atau pengenceran darah ya. Nah, suplementasi dan fortifikasi ini juga sangat lebih disarankan terutama di daerah masyarakat berpenghasilan rendah di mana lebih rentan mengalami kekurangan zat gizi. Nah, kalau kita cermati apakah kebutuhan zat gizi makro dan mikro selama kehamilan itu hanya cukup dari makanan ya. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa penggunaan atau konsumsi multivitamin sebelum dan selama kehamilan itu dapat mengurangi kekurangan zat gizi tertentu yang tentunya ini akan berpotensi untuk mencegah BBLR, lahir prematur, dan lain sebagainya. Sementara di grafik ini kita bisa cermati bahwa kebutuhan energi ya, ini ya yang saya warnai, energi, kemudian beberapa vitamin dan mineral ini yang batasnya melewati garis merah ini, kebutuhannya itu meningkat selama masa kehamilan. Dan beberapa zat gizi mikro bahkan peningkatannya ini melebihi peningkatan energi ya. Contohnya adalah zat besi ya, kita lihat dari sini. Nah, sementara kalau dari hasil penelitian, nih ada beberapa penelitian baik dari Riskesdas 2018, kemudian ini ada dari penelitian dari beberapa peneliti di Indonesia yang intinya menggambarkan bahwa pola makan remaja Indonesia itu meningkatkan risiko anemia. Kalau kita lihat itu dari remaja, maka ini penelitian dari Profesor Noroyono Wibowo. Beliau adalah dokter spesialis obstetri ginekologi dari FKUI. Nah, beliau ini meneliti intake zat gizi dan status mikronutrien pada ibu hamil trimester pertama. Hasilnya kita lihat di sini ya, bahwa asupan dan status zat gizi dalam hal ini mikronutrien ibu hamil trimester pertama ini rata-rata rendah ya, tidak hanya energi, protein, tetapi zat besi, asam folat ya, zinc, vitamin A, vitamin D semuanya masuk dalam kategori yang rendah. Nah, ini kita ketahui lagi, ini pindah nggak ya slide-nya? Pindah, Ibu. Ya, pindah. Ibu. Ini kita ketahui, ini kalau ini kecil ini penelitian saya, tetapi dari berbagai penelitian ya, artinya di beberapa jurnal itu juga dikatakan bahwa saat kehamilan itu volume darah itu meningkat dan peningkatannya itu terutama terjadi sehingga terjadi apa yang disebut dengan hemodilusi. Dan ini kebutuhan
zat besi itu rata-rata mengalami penurunan pada trimester kedua ya, kadar zat besi itu atau Hb itu menurun pada kehamilan trimester kedua. Oleh sebab itu tidak hanya kita perlu memberikan edukasi ya bahwa penting untuk mengkonsumsi tablet tambah darah selama masa kehamilan gitu ya, tetapi kan seringkali lupa, seringkali ada mengeluh ada efek samping dan lain sebagainya. Padahal kalau kita cermati di sini di trimester 2 ini kadar Hb mengalami penurunan. Kalau ini pada dua kelompok ya, ada yang merah, ada yang biru ya. Kalau yang biru ini kelompok besi folat, kalau yang merah ini kelompok yang diberikan multi mikronutrien. Ini dua-dua kelompok ini penurunannya kadar Hb-nya menurunnya terutama pada kehamilan trimester kedua ya. Nah, sekarang kita lari. Kenapa sih kok penting periode prakonsepsi? Padahal dari tadi Dokter Lucy bilangnya pentingnya persiapan sejak remaja, pentingnya sejak mempersiapkan sejak menjadi calon pengantin dan lain sebagainya. Nah, periode prakonsepsi atau sebelum terjadi pembuahan ini menjadi penting. Karena apa? Karena dapat memberikan kesempatan lebih awal kesehatan calon ibu dan juga ayah serta bagaimana upaya pencegahannya. Intinya adalah kita bisa mempersiapkan lingkungan dalam rahim yang optimal ya. Kemudian dengan segala dampaknya, akibatnya apa? Menurunkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Dan kita ketahui bersama kalau dilihat dari pola makan remaja gitu kan, semuanya pola makan remaja di Indonesia itu meningkatkan risiko terjadinya anemia. Maka kalau itu tidak dipersiapkan dengan baik ya, maka nanti pada saat hamil ya kan, remaja menikah terus hamil kan, pengen punya anak gitu ya. Nah, sementara banyak ibu hamil yang tetap anemia saat ketika hendak melahirkan, dan tentunya apa? Ini akan memicu terjadinya perdarahan ya. Belum lagi kalau tablet tambah darahnya misalnya tidak dikonsumsi secara teratur. Kemudian persiapan sejak sebelum terjadi pembuahan ini adalah dapat mengidentifikasi resiko dini kekurangan gizi termasuk anemia maupun perilaku-perilaku yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu ya. Misalnya sebelumnya merokok, ya itu harus berhenti ya, harus diupayakan untuk berhenti. Kemudian, nah ini yang penting ya, seringkali seorang ibu itu terlambat mengetahui kehamilannya. Seringkali seorang wanita itu baru sadar kalau dirinya hamil setelah terlambat menstruasi 1 bulan ya. Padahal implantasi atau pelekatan embrio di dinding rahim itu terjadi pada hari ke-5 sampai ke-6 sampai dengan hari antara 11 ke 15 setelah terjadi pembuahan. Sebelum seorang wanita itu menyadari kalau dirinya hamil. Itu sebabnya memang harus dipersiapkan sejak sebelum terjadinya kehamilan. Jangan pas sudah hamil baru siap-siap begitu, itu sudah terlambat ya. Ditambah lagi kalau kita ketahui bahwa pembentukan cikal bakal organ penting termasuk lempeng syaraf pembentuk otak itu sudah dimulai pembentukannya sejak minggu pertama sampai minggu ketiga atau minggu ketiga sampai minggu kelima setelah terjadinya pembuahan ya. Dan periode kritis terjadinya kelainan perkembangan struktur organ itu terjadi 17 sampai 56 hari setelah terjadinya pembuahan. Sehingga apa? Sehingga semuanya itu harus dipersiapkan dengan baik. Tidak cukup waktu untuk melakukan perbaikan gizi kalau sudah terlanjur hamil. Jadi harus dipersiapkan sebelumnya. Selain itu adalah kita bisa mencegah perlambatan pertumbuhan janin di dalam rahim atau IUGR ya, intrauterine growth retardation. Nah, ini termasuk dari hasil penelitian kami, ternyata kalau dilakukan persiapan sejak prakonsepsi itu akan menghasilkan outcome kehamilan, dalam hal ini panjang badan lahir dan berat badan lahir bayi yang lebih baik. Selain itu, dengan melakukan persiapan prakonsepsi itu akan meningkatkan status gizi dan kesehatan ibu maupun calon ibu. Ada bukti bahwa kekurangan zat gizi pada periode prakonsepsi dan masa konsepsi sebelum pembuahan dan pada saat pembuahan itu dapat mempengaruhi kesehatan bayi. Nah, ini hanya menggambarkan bahwa proses implantasi atau pelekatan embrio di dinding rahim itu dimulai pada hari ke-6 setelah terjadi pembuahan hingga hari ke-11 ke 15. Sebelum seorang perempuan itu
sadar kalau dirinya itu hamil, ya. Nah, apa dampaknya kalau masalah ini diabaikan? Nah, salah satu penentu dari keberhasilan implantasi ya, keberhasilan apakah bakal janin di dalam rahim ya, itu dapat menempel serta pembentukan plasenta itu atau plasentasi itu ya, awal-awal kehamilan ini menjadi terlewatkan. Dan kegagalan implantasi ini akan menyebabkan terjadinya abortus ya. Kemudian defisiensi atau kekurangan zat gizi mikro pada awal kehamilan tentunya akan mengganggu proses menempelnya bakal janin pada rahim, mengganggu proses pembentukan plasenta, dan terjadinya penurunan aliran darah ke janin yang menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan keras. Pembuluh darahnya ini dalam hal ini adalah arteri spiralis. Sehingga pembuluh darahnya itu atau arterinya itu tidak mengalami distensi dan lumennya tidak dapat melebar yang mengakibatkan aliran darah dari uterus melalui plasenta itu menurun sehingga janinnya terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen dan plasentanya juga kekurangan oksigen yang itu akan memicu terjadinya keracunan kehamilan ya atau kita sebut dengan eklamsi ya maupun preeklamsi juga prematuritas. Kalau persiapan sejak prakonsepsi itu diabaikan, juga dapat terjadi perlambatan pertumbuhan janin dalam rahim, pembentukan cikal bakal organ penting termasuk lempeng sel syaraf pembentuk otak ini menjadi terlewatkan ya. Kalau itu juga dilewati maka resiko-resiko kekurangan gizi sebelumnya ya apakah dia sejak remajanya memang anemia atau sejak menjadi wanita usia subur itu juga dia mengalami anemia, itu menjadi tidak terdeteksi ya. Kalau ada faktor perilaku dan sosial yang negatif ya, yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan wanita itu juga akan berpengaruh terhadap outcome kehamilan yang lebih baik. Itu juga dapat terlewatkan ya. Berikutnya adalah sebentar. Berikutnya ini tadi teori Dohat sudah ya sama Dobhat ya. Jadi ini saya sedikit jelaskan bahwa bayi yang mengalami kekurangan gizi di dalam rahim ya di dalam kandungan itu sebenarnya dia bisa menyesuaikan ya. Bayi janin itu bersifat plastis ya. Dia akan menyesuaikan dengan kondisi kekurangan gizi di dalam rahim itu ya. Jadi jadi setelah dilahirkan itu kondisi tersebut itu harus tidak bisa di catch up begitu saja, tetapi ada caranya gitu ya. Nah, manakala di catch up ya, dikejar tumbuh ya. Jadi misalnya gini, janin di dalam kandungan itu mengalami kekurangan gizi. Karena janin itu bersifat plastis, maka dia akan menyesuaikan dengan kondisi kurang gizi. Dan akibatnya apa? Akibatnya janin itu mengalami hambatan pertumbuhan di dalam rahimnya. Akibatnya apa? Pada saat dilahirkan dia lahir dengan berat badan lahir yang rendah. Nah, bayi dengan berat badan lahir rendah itu biasanya cenderung untuk dikejar tumbuh ya, dipacu gitu ya supaya dia bisa sama dengan anak seusianya. Nah, itu justru akan memicu apa yang disebut dengan reaksi epigenetik ya atau plastisitas perkembangan di mana akibatnya adalah bayi tersebut akan tumbuh menjadi seorang remaja yang berisiko menderita penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit jantung dan diabetes ya. Nah, ini dari skema ini menggambarkan bahwa pembatasan kalori itu mendorong ya, ini penjelasan dari apa yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pembatasan kalori itu mendorong meningkatnya kandungan mitokondria DNA kopi sehingga yang merupakan hasil adaptasi metabolik plasenta terhadap pembatasan kalori janin. Dan ini melalui apa yang disebut dengan fetal programming ya, teori plastisitas perkembangan atau fetal programming tadi.
Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, perubahan epigenetik. Apa sih perubahan epigenetik itu? Adalah perubahan aktivitas gen yang tidak disebabkan oleh perubahan dari sekuens atau urutan dari DNA. Atau perubahan aktivitas gen akibat sesuatu di luar gen. Termasuk di situ adalah lingkungan, termasuk lingkungan dalam rahim, kemudian asupan makanan, gaya hidup yang menyebabkan ekspresi gen itu akan berubah. Ekspresi gen itu akan berubah apakah melalui metilasi DNA, modifikasi histon, penataan ulang kromosom maupun ekspresi gen messenger RNA yang semuanya ini mengakibatkan untai DNA itu akan patah atau teroksidasi, kromosomnya tidak stabil, dan ini berhubungan dengan kelainan kehamilan seperti kecil untuk masa kehamilan, terjadinya preeklamsi maupun gangguan pertumbuhan di dalam rahim. Dan proses epigenetik ini kita lihat di sini bahwa membutuhkan beberapa vitamin dan mineral ya, tidak hanya zat besi saja. Kalau kita perhatikan di sini ya, tetapi juga vitamin B12, vitamin B6 ya, folin dan seterusnya. Nah, jadi dapat saya simpulkan dari fetal programming ini adalah bahwa kesehatan dan penyakit itu merupakan hasil interaksi antara gen, keterpaparan terhadap faktor lingkungan, termasuk lingkungan di dalam rahim, juga kondisi gizi ibunya, kondisi metabolik maupun kondisi hormonal pada periode kritis awal kehidupan. Nah, ini ada beberapa faktor yang berperan dalam pertumbuhan janin. Kita lihat di sini ada faktor ibu, ada faktor janinnya sendiri, dan ada faktor plasenta. Nah, faktor ibu yang kita highlight di sini adalah asupan gizi ya. Tentunya dari semuanya ini kita lihat ya, kalau dilihat dari faktor ibu, tentunya kita berpikir bahwa perlu persiapan pranikah. Persiapan pranikah ini tidak hanya persiapan asih asah asuh ya, kebutuhan emosi dan kasih sayang saja, tetapi juga perlu kesiapan fisik, kesiapan biologis, kesiapan sosial, kesiapan ekonomi, maupun kesiapan psikologis untuk dapat menjalani kehamilan yang sehat. Nah, ini skema sebetulnya ini juga setelah kami lakukan intervensinya di Kabupaten Banggai ya. Perlu persiapan sejak menjadi calon pengantin atau sejak sebelum terjadi pembuahan. Tidak hanya kesiapan agama, kalau di sini kita highlight di sini kesiapan fisik dan biologisnya apa saja ya. Harus dilakukan penapisan atau screening, faktor risiko apakah dia cukup umur, bagaimana status gizinya, faktor risiko infeksi dan lain sebagainya. Selain kesiapan yang lain ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa perlu ada kesiapan psikologis, ekonomi, dan sosial. Nah, ini perlu persiapan kondisi untuk hamil sehat. Ini apa saja? Usia, status gizi, jarak antar anak, ya, tidak kek, tidak anemia, perhatikan jumlah anak, tidak ada kelainan darah, ya, atau kedua calon pengantin tidak memiliki riwayat keluarga memiliki penyakit genetik yang berisiko terjadinya perdarahan seperti hemofili dan talasemi. Atau kalau memang berisiko itu paling tidak sudah dipersiapkan atau sudah dalam pengawasan dokter ya. Tidak mengidap penyakit menular, riwayat penyakit kronisnya terkendali, kalau punya riwayat penyakit diabetes, tekanan darah tinggi itu harus terkendali, artinya dalam dinormalkan dahulu ya. Kemudian menghindari paparan lingkungan toksik. Nah, kegagalan dalam mempersiapkan kehamilan tentu akan berdampak pada perkembangan janin, dan WUS atau wanita usia subur yang sehat akan siap menjadi ibu yang sehat, termasuk di dalamnya kita harus mempunyai status gizi yang sehat ya, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan beragam. Nah, ini persiapan sejak sebelum prakonsepsi tadi sudah dijelaskan di dalam Perpres itu persiapannya tidak hanya pada calon pengantin. Disebutkan di dalam Perpres persiapan itu sejak menjadi calon pengantin, artinya tidak hanya pengantin wanitanya saja tetapi juga pengantin prianya ya. Nah, ini adalah beberapa vitamin dan mineral yang berperan atau berpengaruh terhadap fertilitas atau kesuburan wanita. Kita lihat di sini ya, dan kita sudah tahu ya, sama-sama kita tahu itu ada sumbernya di mana gitu ya.
Ada di sayuran, ada di buah-buahan, maupun ada di protein ya. Sumber zat gizi makro dan zat gizi mikro yang kita konsumsi. Nah, ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada loh zat gizi makro dan mikro yang terdapat di dalam tuba. Ini tuba ya. Tuba falopii dan di dalam rongga uterus nih, kita lihat di sini ada protein ya, ada makromolekul, ada enzim. Jadi bisa kita bayangkan deh ya, kalau kita tahu maka kita mau dan kita mampu gitu ya. Walaupun misalnya apa namanya? Wah, ribet nih. Orang mana sih ya yang mau berpikir untuk mempersiapkan fisik, psikologis, ekonomi, sosial gitu. Yang dipikirkan kan lebih kepada aduh gimana nanti acaranya di hari H gitu kan, bagaimana persiapan gedungnya, catering dan sebagainya, itu kalau yang di kota. Tapi kalau yang di desa, ya kalau kita bisa berikan edukasi yang sederhana aja, bahwa penting loh itu dipersiapkan dahulu, misalnya cek ya ke posyandu atau ke puskesmas, ada nggak gejala anemia, kalau memang ada mengarah ke situ, maka lakukan pemeriksaan HB, begitu ya. Nah, kenapa? Kalau memang status gizinya, kemudian timbang ya, berat badannya berapa sebelumnya, tingginya berapa sebelum menikah gitu ya. Kalau status gizinya kurang, maka dinormalkan dahulu. Kalau tekanan darah tinggi, memiliki riwayat tekanan darah tinggi, maka dinormalkan dahulu dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata juga ada zat gizi mikro yang dibutuhkan untuk kesuburan yang seperti tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian juga ada beberapa vitamin dan mineral yang berperan dalam proses implantasi atau pelekatan janin di dalam rahim ya. Nah, ini beberapa zat gizi mikro yang berperan dalam kesuburan pria ya. Kemudian kita juga ketahui nih ya, yang tidak kalah penting ini di sini juga ada zinc ya. Nah, kalau kita cermati satu persatu, nah ini fungsi zinc itu apa gitu ya? Berperan pada aktivitas ribonuklease, pematangan sperma, memperkuat gerakan sperma, dan ini adalah sumber makanannya. Kemudian ini apa namanya, beberapa mikronutrien yang berperan juga dalam mobilitas sperma. Kita perhatikan ya, kita cermati ya, sperma ini ada kepalanya ya, ada lehernya dan ada ekornya ya. Kita harus pastikan ini apa, berkualitas begitu ya. Nah, jangan sampai ada kelainan-kelainan, misalnya ini normalnya ya. Ini jumlahnya jadi sedikit. Kemudian morfologi atau bentuk sperma normalnya seperti ini, tetapi ada juga yang sperma yang tidak normal, misalnya ya, ada yang kepalanya 2, kalau ini apa nih? Kepalanya nggak utuh ya, kepalanya nggak utuh, kemudian ada nggak ekornya, kalau ini ekornya agak melekuk dan lain sebagainya, itu juga harus disiapkan. Nah, nanti kalau memang tertarik, silahkan, ini kalau nggak salah ada ya, kalau nggak salah free access penelitian kami, peran mikronutrien dalam menghasilkan outcome kehamilan, dalam hal ini panjang badan dan berat badan lahir yang lebih baik ya. Ini sudah ada jurnalnya dan terbit di dalam jurnal review farmasi. Kemudian ini adalah mekanisme, walaupun kecil ya, kecil karena ribet gitu, neranginnya juga agak ribet gitu, terutama tapi mungkin bisa nanti kalau untuk adik-adik yang mahasiswa kedokteran bisa japri ya, atau konsultasi komunikasi lebih lanjut ya. Ada 15 vitamin dan mineral yang berperan dalam menghasilkan outcome kehamilan yang lebih baik gitu ya. Nah, ini adalah tahap implantasi ya. Implantasi itu tertanamnya cikal bakal janin di dalam uterus ya. Ini ada prosesnya yang memang ini harus dipersiapkan betul begitu ya, pada masa-masa ini ya. Kemudian ini peran kalsium dalam reproduksi ya. Kita ketahui tidak hanya kalsium itu berperan dalam pertumbuhan tulang, tetapi juga dia berperan dalam sistem reproduksi pria maupun sistem reproduksi wanita. Antara lain mungkin masih sedikit ya yang mengetahui peran kalsium dalam pematangan sel telur. Kemudian dia ternyata juga memicu aktivasi sel telur setelah menyatu dengan sperma dan lain sebagainya. Begitu juga peran kalsium di dalam sistem reproduksi pria ya, itu antara lain menghasilkan hormon testosteron. Wah, ini sempat saya besarkan tetapi masih nggak jelas juga, tetapi nanti bisa dibaca bagaimana peran dari multimikronutrien dalam menghasilkan outcome kehamilan yang lebih baik ya. Nah, sehingga perlu persiapan ya.
Kalau di BKKBN terkenal nih 3 jangan dan 4 terlalu, tetapi saya juga menambahkan juga tidak jangan terlalu kurus, juga jangan terlalu gemuk ya. Nah, kenapa? Nah, ternyata berat badan sebelum hamil ya itu merupakan indikasi utama baik atau tidaknya status gizi seorang ibu. Sehingga sebelum proses kehamilan berlangsung, penting bagi seorang wanita untuk mengetahui apakah dirinya kekurangan atau kelebihan berat badan ya. Jadi kekurangan salah, kelebihan juga salah. Kenapa? Nih, kalau kekurangan kita tahu ya, tetapi kalau kelebihan berat badan itu akan memicu terjadinya stres oksidatif. Dan pada masa kehamilan, ini kita lihat ya, kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. Apa dampaknya? Kalau diterima kehamilan trimester pertama, ini berisiko untuk keguguran, terjadinya abortus berulang ya, kelahiran bayi prematur maupun perlambatan pertumbuhan janin dalam rahim. Begitu juga di trimester kedua dan trimester ketiga ya. Jadi kalau kita tahu maka kita mau dan kita mampu ya. Kalau terlalu gemuk gitu ya, tapi kita berencana, waduh kayaknya saya udah mau serius nih sama pasangan. Tentu itu kita bisa persiapkan ya kalau memang kita terlalu kurus atau terlalu gemuk gitu ya. Nah, ini juga ada dampak ya, bagaimana obesitas maternal dalam kehamilan ini berpengaruh di awal, akhir, dan dalam proses melahirkan. Ini juga saya ambil dari jurnal ya. Sehingga ibu yang sehat tentunya akan siap mengandung janin yang dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, dan tentunya ini akan mengurangi resiko kelahiran prematur dan cacat. Nah, ini saya sedikit sharing mengenai apa yang telah kami lakukan terkait dengan periode prakonsepsi. Ini ya dari persiapan hingga molekuler, maupun ada sedikit sharing praktek baik dari beberapa daerah-daerah yang telah concern ya terhadap masa prakonsepsi ini. Antara lain ya, ini di Jawa Tengah, di Semarang ya, ada program Tugu Muda ya, Catin Bugar Produktif Menuju Keluarga Idaman. Program ini dilakukan mulai tahun 2019 dan sudah diimplementasikan di 16 kecamatan di kota Semarang. Nah, mungkin nanti kalau ada adik-adik yang dari Semarang yang ikut, nah ini jangan lupa ya ikut program Tugu Muda gitu ya. Kemudian ada di Jawa Timur, ini di Probolinggo dikenalkannya, tetapi juga sekarang sudah diimplementasikan di beberapa daerah ya. Laduni, layanan terpadu pranikah ya. Ini adalah layanan bagi calon pengantin, di mana calon pengantin ini mendapatkan multimikronutrien ya. Kita sebutkan di sini multimikronutriennya pakai gambar calon pengantin gini dan ada tulisannya ya, Laduni ya. Kemudian, nah ini yang saya kembangkan di Kabupaten Banggai bersama tim ya. Ini adalah posyandu prakonsepsi. Mulai dari persiapan, ini diberikan edukasi sejak di KUA. Ini di KUA ya, ini ada pasang-pasangannya. Diberikan edukasi, kemudian program posyandu prakonsepsi ini mendapatkan menjadikan ya Bupati Banggai pada masa periode 2018 ini mendapatkan penghargaan atas inovasi-inovasinya, dan pengembangan posyandu prakonsepsi ini juga sudah dikembangkan ke beberapa kabupaten kota di sekitar Banggai. Banggai itu di Sulawesi Tengah. Jadi sudah ada di mana tuh? Di Jawa Tengah sudah ada, di Jawa Timur sudah ada, di Sulawesi Tengah ya. Mulai dari kita melakukan advokasi, kemudian kita memberikan edukasi kepada pasangan calon pengantin ya, sejak mulai di KUA ya. Kemudian diberikan intervensi multimikronutrien ya, dan ada yang juga yang diberikan tablet tambah darah, dilakukan persiapan-persiapan fisik, kemudian ini dilakukan anamnesis bagaimana sih pola makannya, siapa tahu ada pola makan yang tidak baik, yang kurang sehat begitu kan bisa diperbaiki. Kemudian dilakukan pemeriksaan darah ya. Kemudian kita juga sampai melakukan kunjungan rumah, kemudian diikutin terus ya. Ini dari calon pengantin ya. Saya ikutin terus ya sampai nungguin, sampai hamil ya, diikutin sampai hamil. Pada saat hamil kita ukur pertambahan laju pertumbuhan janinnya dengan USG gitu ya. Dan kita ukur keadaan plasentanya, ada fotonya nggak? Aduh, saya nggak masukkan ya. Kita ukur plasentanya dan kita ukur bagaimana panjang badan dan berat badan lahir bayi. Itu ada semua ya. Jadi ini sudah ada penelitiannya.
Ini sama. Nah, ini ada pengembangan posyandu prakonsepsi yang kita kembangkan di Kabupaten Banggai ya. Jadi wanita yang akan menikah itu melapor ke kantor kelurahan, kemudian didampingi oleh kader posyandu ke KUA kecamatan, kemudian untuk mendapatkan buku nikah itu dia harus ke puskesmas dahulu untuk melakukan serangkaian pemeriksaan. Setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan, baru dia balik lagi nanti ke KUA untuk mendapatkan untuk bisa mendapatkan izin ya untuk menikah ya. Kemudian di KUA-nya itu juga telah kita tambahkan materi gizi dan kesehatan reproduksi atau Suscatin. Nah, ini dinas-dinas mana aja yang berperan ya, tidak hanya dinas kesehatan, tapi juga kantor Kemenak, Puskesmas, RSUD, maupun kader atau pendamping. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya, mulai dari melakukan advokasi, yang membuat pedomannya, memberikan edukasi, memberikan intervensi, kemudian kita ikutin ya sampai ibunya itu hamil, diberikan intervensi multimikronutrien, kemudian dilakukan pemeriksaan kehamilan yang teratur, termasuk pemeriksaan USG pada trimester kedua dan ketiga kehamilan, kemudian diukur kondisi plasentanya, diperiksa darahnya, dan ternyata hasilnya memang outcome kehamilan yang lebih baik, kemudian kalau kita lihat mitokondrianya juga menjadi lebih baik. Nah, ini apa saja yang diperiksa. Nah, ini ya, serangkaian ya, karena kita ini merupakan bagian dari disertasi ya untuk memenuhi S3 ya. Dan ini dikerjakan tim ya. Segini banyak pemeriksaannya, termasuk pemeriksaan angiogenesis ya. Dan ini kunci keberhasilannya ya, antara lain konvergensi, kemudian ada lintas program dan lintas sektor, kemudian juga ada penyebarluasan informasinya. Jadi komunikasi informasi dan edukasi ini menjadi sangat penting ya untuk kesuksesannya. Nah, ini sama ya. Jadi kita harus bersama memiliki kesadaran bahwa menurunkan risiko stunting itu juga dilakukan sejak masa prakonsepsi atau sejak menjadi calon pengantin, mulai dengan melakukan advokasi kepada pemerintah daerah, membentuk layanan terpadu bagi wanita prakonsepsi, memberikan suplementasi multimikronutrien, melakukan persiapan-persiapan termasuk pemeriksaan-pemeriksaan yang dibutuhkan, kemudian juga ada publikasi media, kemudian juga melakukan pendekatan langsung ke keluarga atau jika diperlukan melakukan kunjungan ke rumah ya. Kunjungan ke rumah untuk mengetahui bagaimana faktor lingkungan dan lain sebagainya yang tentu juga berpengaruh terhadap masa kehamilan ya. Kemudian program ini berjalan ya berkelanjutan, bahkan setelah anak-anak itu usianya 2 tahun itu sangat menarik ya. Jadi ini merupakan studi longitudinal atau studi cohort ya yang menarik untuk diteliti ya. Ini ada buku kesehatannya dan ada pedoman layanannya sehingga kita dapat cermati di sini bahwa persiapan sejak menjadi calon pengantin dan pada masa usia subur atau sejak sebelum terjadinya pembuahan ini merupakan bagian continuum of care, pelayanan yang berkelanjutan dari upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak ya. Ini harapannya begitu ya, apa yang dilakukan dalam tiap siklus kehidupan dan harapannya apa ya. Anak gesit berani, empati, unggul, sehat atau genius, tumbuh menjadi remaja aktif dan produktif. Kemudian kalau itu dipersiapkan maka sejak prakonsepsi dipersiapkan dengan baik maka akan dapat menjalani kehamilan yang sehat ya, kehamilan yang sehat dan pada masa lansia akan menjadi lansia tangguh yang berkualitas ya. Kalau kita lihat dari siklus hidup dan itu harus diperkuat dengan yang di bawahnya ini ya, faktor lingkungan, bagaimana kita dapat mengakses dan bagaimana mengakses layanan kesehatan dan gizi, melakukan praktek pengasuhan yang baik ya, menjamin kepemilikan dan utilisasi dari JKN maupun punya kartu keluarga ya. Kemudian karena kita ketahui semuanya itu tidak terlepas dari akar masalah yang di bawah ini ya. Ini adalah kesimpulannya ya. Menikah atau hamil sebaiknya terencana. Ya, termasuk pelibatan calon pasangan maupun pria ya. Kemudian perempuan harus dalam keadaan sehat termasuk memiliki status gizi yang sehat. Remaja sehat akan tumbuh menjadi wanita usia subur yang sehat.
Wanita usia subur yang sehat akan siap menjadi ibu yang sehat yang akan mengandung janin yang dapat tumbuh kembang secara sehat ya. Kemudian ya mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, nggih. Oke. eh, Oke, teman-teman, untuk pemaparan materinya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung raise hand atau juga ingin di kolom chat, boleh. Silakan. Ya, mungkin tiga pertanyaan aja dulu ya, Mbak ya. Tiga pertanyaan baik, Ibu. dulu. Nanti Baik, Ibu. kalau memang ada yang tertarik, dengan senang hati saya juga siap untuk konsultasi ya, komunikasi ya. Maksudnya apa yang sudah diupayakan oleh Yapindo ini sebisa mungkin bisa optimal dimanfaatkan. Misalnya ada di sini misalnya ada adik-adik calon yang sedang menempuh pendidikan D4 atau S1 yang tertarik ya untuk melakukan atau bingung ya melakukan skripsinya atau sedang S2 atau S3, ini menjadi hal yang menarik untuk dilakukan ya, penuh tantangan gitu ya. Baik, kalau memang nggak ada, boleh ditulis di chat atau apa begitu ya, atau bisa kita lanjutkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, Ibu. Kalau enggak kita santai-santai aja ngobrol gitu ya. Di sini rata-rata mahasiswa Fakultas Kedokteran kah atau dari umum juga ada? Jangan takut-takut gitu. Tapi memang agak-agak sensitif ya biasanya masa anak-anak remaja ini kalau mau nanya-nanya malu-malu gitu ya. Dan memang juga ada pertanyaan yang tidak bisa ditanyakan secara di umum ya. Baik, Ibu, ini ada yang bertanya dari Kak Ike Cahya Pertiwi. Untuk penderita anemia yang tadi dijelaskan, mau tanya ada nggak sih makanan yang membuat hemoglobin turun bagi ibu hamil atau remaja? Silakan, Ibu. Ya, sebenarnya nggak ada ya makanan yang membuat hemoglobin turun ya, nggak ada. Tetapi memang ada zat yang bisa menghambat penyerapan zat besi ya. Antara lain itu adalah yang mengandung tanin. Tanin itu kan banyak ada di teh ya, kopi gitu ya. Jadi kita kalau habis makan itu kan biasanya kita makan sayur dengan lauknya protein gitu ya, minumnya air putih jangan teh gitu. Kalau kita minum tablet tambah darah gitu ya, jangan, atau minum obat itu juga jangan dicampur dengan teh, itu dapat menghambat penyerapan zat besi atau Fe gitu ya. Ya. Iya, terima kasih. Ibu mau nanya, kalau setahu saya kan kalau misalkan untuk minum HB itu bisa dibarengin dengan air jeruk, benar ya? Benar. Selain ada yang menghambat, ada juga yang mempercepat ya penyerapan zat besi atau meningkatkan penyerapan zat besi. Maaf, bukan mempercepat, meningkatkan penyerapan zat besi dan antara lain itu adalah jeruk. Jadi kalau kita cermati ya, Dek ya, kalau kita habis donor darah, apa yang dikasih? Habis donor darah, apa yang dikasih? Telur, ya kan? Susu, ya kan? Nah, memang protein gitu yang dikasih gitu ya, tetapi sebenarnya bagusnya lagi gitu ya, sebenarnya untuk yang telur, tapi jangan susu gitu. Telur sama jus jeruk gitu. Nanti susunya diminum lagi selang 40 menit gitu atau sejam kemudian. Mungkin gitu ya. Pinter tadi siapa yang nanya ya? Saya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Iya, mahasiswa dari mana? Saya udah kerja sih, Bu. Oh, sudah menikah? Belum.
Nah, itu dia ya, harus dipersiapkan betul ya. Jadi Iya, Bu. makanan yang mengandung vitamin C itu membantu penyerapan zat besi ya. Kemudian kalau mau mengkonsumsi makanan yang bisa cepat meningkatkan kadar hemoglobin, itu adalah makanan dari sumber protein hem. Ada hem, ada non hem. Yang hem itu dari sumber protein hewani ya. Itu lebih banyak kandungannya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Lucy. Sama-sama. Oke, baik Ibu Lucy, ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapat Ibu terhadap ODGJ yang sedang hamil? Kan kebanyakan mereka makan ngambil dari sisahan makanan yang ada di tong sampah dan bayinya itu lahir dengan sehat. Apa dampak dari makanan yang tidak sehat terhadap bayinya selama masa pertumbuhannya? Silakan Ibu. Ya, ya, benar. Kita suka lihat ya ODGJ ya. Gimana tadi? Bagaimana cara? Gimana? Gini Bu, terhadap ODGJ yang sedang hamil. Kalau ODGJ hamil biasanya kan makannya sembarangan ya Bu, gizinya tidak diperhatikan karena bahkan dia aja bisa ngambil makanan dari tong sampah. Nah, itu apa dampak yang didapatkan nantinya pada bayi selama masa pertumbuhannya? Ya. Jadi kalau ODGJ hamil makannya nggak bener ya, bahkan tadi dari tong sampah, dari mengais-mengais gitu ya, itu akibatnya sebetulnya tidak hanya tidak hanya masalah kurang gizi, tetapi bahkan nggak berapa lama lagi dia akan sakit infeksi ya, apakah sakit perut dan lain sebagainya. Itu tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan janin di dalam rahimnya ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, apapun itu janin itu bisa beradaptasi deh ya, beradaptasi di dalam rahim ibunya. Dia akan menyesuaikan. Kalau ibunya nggak cukup dapat asupan zat gizi atau bahkan asupan zat gizinya jelek begitu ya, maka dia bisa melakukan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi apapun itu, apakah kelebihan maupun kekurangan. Tetapi ada dampaknya. Nah, itu dia di tingkat seluler, maka akan terjadi yang tadi saya bilang, proses epigenetik melalui cara-cara tadi ya, modifikasi histon dan lain sebagainya yang akibatnya untai DNA. DNA itu adalah bagian kecil dari sel ya. Di dalam sel itu adalah unit terkecil di dalam tubuh, tapi di dalam sel itu ada kromosom, di dalamnya itu ada untai DNA dan RNA. Nah, itu akan patah atau rusak yang akan menyebabkan timbulnya mutasi dan atau hambatan pertumbuhan janin dalam rahim dan segala akibatnya, prematur, bahkan bisa juga terjadi abortus. Itu. Ini pertanyaannya bagus ya, mungkin karena melihat kondisi real gitu ya di lapangannya. Saya juga kadang-kadang suka memperhatikan itu. Duh, gimana ini ya? ODGJ, jangankan ODGJ deh. Kalau kita lihat yang dulu ya, tapi kalau sekarang udah nggak ada ya, yang di bawah jembatan gitu ya. Tapi itu masih mending gitu, kadang-kadang masih dapat sisa-sisa makanan dari pesta atau apa begitu. Tapi kalau ODGJ yang mengais-ngais sampah, wah itu udah multifaktor ya penyebabnya gitu. Oke, baik Ibu, ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara meningkatkan atau mengejar status gizi yang kurang bagi ibu hamil dengan usia remaja agar dapat mencegah anemia? Iya, itu tadi ya. Untuk remaja dan atau untuk ibu hamil, tentunya kita punya program suplementasi tablet tambah darah. Ya, itu harus dikonsumsi. Tapi kalau kita cermati, memang untuk yang program TTD bagi remaja putri yang di sekolah ya, mungkin masih ingat ya waktu SMA ya dibagiin itu apa diminum, enggak kan ya? Padahal dari tadi hasil yang saya sampaikan dari hasil riset maupun beberapa penelitian, pola makan dari remaja dan ibu hamil di Indonesia itu tidak cukup mendapatkan asupan energi maupun mikronutrien. Oleh sebab itu memang kita harus mengkonsumsi
suplemen ya, apakah multimikronutrien dan atau tablet tambah darah gitu ya. Kalau yang di dalam penelitian saya ini, saya menggunakan multimikronutrien yang terdiri dari 15 vitamin dan mineral, di mana kandungan zat besinya sebetulnya setengahnya dari program pemerintah. Yang tablet tambah darah itu isinya 60 mg. Kalau yang multimikronutrien ini isi zat besinya 30 mg. Akan tetapi ternyata dari hasil penelitian kadar HB-nya itu sama. Yang zat besinya 30 mg sama 60 mg. Kenapa? Karena yang multimikronutrien itu 30 mg itu ada teman-temannya. Teman-temannya itu 14 vitamin dan mineral lain yang sifatnya memperkuat begitu kerja zat besi gitu ya. Sementara kalau zat besi yang tinggi 60 mg itu kan biasanya dengan segala konsekuensinya ya, zat besi itu memang ada pada beberapa orang itu ada efek sampingnya berupa mual gitu. Jadi cara mengejar status gizi yang kurang bagi remaja ya kita melakukan konsumsi makan yang gizi seimbang yang beragam. Kemudian remaja itu biasanya seringkali memperhatikan tubuh ya, citra tubuh atau body image-nya itu dijaga, itu salah ya. Kebetulan saya dokter gizi gitu ya, padahal tapi itu tadi sebetulnya tidak ada zat gizi yang edukasi gizi yang fit for all gitu. Saya tidak bisa menyarankan kalau remaja itu harus begini nih sama. Enggak, kan kita harus menyesuaikan dengan tingkat aktivitas fisiknya gitu ya. Nah, kemudian melakukan pola hidup sehat ya. Kalau status gizi itu kan dia apakah normal, kurus atau gemuk ya. Nah, itu dia. Tapi kalau untuk kaitannya status gizi untuk bisa mencegah anemia, ya mau nggak mau suka nggak suka, kita harus konsumsi makanan dengan yang mengandung kadar zat besi dalam jumlah tinggi ya, dan itu biasanya banyak pada sumber protein hewani. Ya, selanjutnya. Baik Ibu, selanjutnya jika ada ibu hamil pada saat mendekati proses persalinan, kenapa tiba-tiba mengalami darah tinggi padahal tidak memiliki riwayat darah tinggi? Faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut? Ya. Ya, memang pada beberapa ibu-ibu itu sering kali ya, bahkan biasanya sih tidak pada bisa terjadi pada trimester keberapa, 1, 2, atau 3 ya. Sebelumnya tekanan darahnya normal, tetapi pas diperiksa dalam kehamilan biasanya tinggi. Ada yang di trimester pertama, ada yang di trimester kedua, bahkan ada yang di trimester ketiga ya. Ini biasanya memang itu bisa saja terjadi ya. Satu, bisa ada ya atau tidak sebenarnya ya, dia punya riwayat darah tinggi sebelum kehamilannya, itu lebih sering terjadi, tetapi bisa juga tidak. Kemudian biasanya itu juga terjadi pada riwayat kehamilan kembar sebelumnya, ada riwayat itu enggak. Kemudian biasanya itu lebih sering terjadi pada kehamilan di mana ibunya obesitas gitu ya, atau punya penyakit autoimun ya, atau kehamilan pada usia terlalu muda atau terlalu tua. Itu ada beberapa faktor resikonya. Mungkin itu sih. Oke, baik Ibu, terima kasih. Tadi Nur Safitri, itu sebabnya kita harus benar-benar, kan kayaknya kita udah capek ya dengar ya, harus pemeriksaan kehamilan atau ANC, antenatal care, tapi kan orang kadang nggak peduli gitu, padahal itu menjadi penting gitu ya, karena kita taunya sebelum hamil itu nggak ada kok darah tinggi, kita berat badan, tinggi badan sebelumnya juga normal begitu ya, indeks massa tubuhnya normal, tetapi orang suka gampangin gitu, udah deh males, nggak usah deh periksa kehamilan. Nah, itu sebabnya saat ini pemerintah menganjurkan pemeriksaan kehamilan itu tidak hanya 4 kali tetapi 6 kali, di mana di trimester pertama itu pemeriksaan kehamilan itu wajib atau harus oleh dokter.
Demikian juga di pertemuan yang kelima, itu juga harus atau wajib oleh dokter, yaitu karena kita tidak bisa memprediksi segala resiko-resiko yang tadi ya. Bisa aja tadinya normal, bisa tiba-tiba tekanan darahnya menjadi tinggi. Ini pertanyaannya bagus ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana cara kita memberikan edukasi kepada ibu hamil di daerah yang jauh dari perkotaan, guna meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, dan cara kita memberikan informasi kepada mereka yang sulit memahami akan kesehatan ibu dan bayi yang baik dan benar. Bagaimana Ibu? Nah ya, saya tadi baca SMS. Ibu, saya mau nanya, oh bukan sih yang bawahnya ya? Yang bawah ya? Yang Saiful. dari Kak Saiful. Iya Kak, iya Bu. Saya Saiful Anwar di Poltekkes Menkes Tanjung Karang. Ingin bertanya bagaimana cara kita memberikan edukasi kepada ibu hamil di daerah yang jauh dari perkotaan, guna meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, dan cara kita memberikan informasi kepada mereka yang sulit memahami kesehatan ibu dan bayi dengan baik dan benar. Poltekkes Kemenkes, ya benar ya, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Kita kadang-kadang susah ya kasih tahu, bahkan saya juga sering ditugaskan untuk ke daerah ya, dan itu saya manfaatkan betul untuk melihat situasi dan kondisi di daerah, sehingga kita dalam menentukan atau membuat program ya di pusat itu jangan sampai menyusahkan di daerah. Seperti misalnya, kalau kita perhatikan ya, ini pertanyaannya dari Saiful ini sangat menarik. Misalnya di daerah itu jarak rumah yang satu dengan yang lain itu berjauhan, gitu ya. Kadang-kadang itu transportasinya juga sulit. Maka kita sebagai petugas kesehatan, apakah dokter, bidan, atau perawat, untuk menjangkau itu aja susah. Bagaimana kita mau dapat melakukan penapisan atau screening dan lain sebagainya. Itu dari aspek sepintas kalau kita lewat di daerah pedesaan ya. Kemudian setelah dari situ kita turun dari mobil. Setelah turun dari mobil kita bicara, ajak omong. Waduh, tingkat pemahamannya sangat kurang. Bahkan kita lihat ya lagi gendong anak gitu ya. Dan dari penampakannya belum melakukan pemeriksaan nih ya, baru lihat aja dia gendong anak. Dari sekilas kita perhatikan anaknya, ini kejadian nyata ya. Ini anaknya marasmus begitu ya. Lalu saya coba berikan edukasi gitu ya. Ini sejak kapan, lahirnya bagaimana dan lain sebagainya. Wah, kayaknya nggak nyambung dan tidak ada sama sekali kekhawatiran bahwa ini anaknya bermasalah begitu ya. Benar-benar ignoransi. Benar-benar masalahnya adalah ketidaktahuan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Lalu gimana caranya nih kita memberikan edukasi gitu ya? Ya, yang pertama itu memang kita harus learning by doing ya. Kita harus lihat, tarik lagi ulur, lihat, tarik lagi ulur. Tadi kan saya juga menampilkan ada beberapa foto-foto di mana saya memberikan edukasi di KUA ya. Pertama-tama saya memberikan edukasi, Dek, itu pun saya belajar. Belajarnya dari siapa? Bukan dari ilmu yang saya miliki sebelumnya, tapi saya belajar langsung di lapangan. Saya memperkenalkan diri. Oke, inform concern. Maksud dan tujuan saya datang ke sini dari Jakarta, datang ke desa itu ngapain? Lalu kita lihat ya, komunikasikan dua arah. Komunikasi dua arah itu nyambung nggak? Wah, ternyata nggak nyambung. Maka kita ubah lagi teknik edukasinya yang sederhana. Kita ajak omong dulu dengan bahasa yang kita sama-sama pahami begitu. Wah, dia kayaknya nggak terlalu paham nih bahasa Indonesia. Dia pahamnya bahasa daerah. Maka kita juga jangan paksain gitu ya. Ada nggak tetangga di sekitarnya yang bisa bahasa Indonesia? Nah, itu jadi translator. Kayak gitu ya. Jadi memberikan informasi di tingkat daerah itu challenging ya. Bukan suatu hal yang mudah gitu. Tetapi kita harus pelajari dalam waktu yang singkat, lalu kita
sesuaikan ya, mana dulu yang urgent, jangan banyak-banyak deh ngasih edukasinya. Yang utama aja, misalnya, Ibu, ini anaknya sejak kapan? Ini begini, ini begini. Gini ya Bu ya, bisa nggak Ibu coba deh datang ke posyandu. Tahu posyandu ada di mana? Dekat sini? Nggak tahu, pasti nggak tahu. Biasanya nggak tahu. Ya udah kalau nggak tahu, tahu puskesmas. Biasanya lebih tahu kalau puskesmas. RSUD tahu, tapi biasanya jauh dan enggan gitu ya. Jadi tidak semua materi itu disampaikan, kita lihat face to face, kemudian bahasa kita juga menyesuaikan, kemudian ya pilih yang prioritas, jangan banyak-banyak gitu ya, jangan banyak-banyak ya kayak saya ngomong sekarang ini, pengennya ngasih tahu yang banyak, tapi udah yang penting-penting aja yang dikasih gitu ya, yang urgent. Baik banget ini Saiful pertanyaannya ya. Bu, izin tanya, saya kebetulan ada anemi kadar HB terakhir 2 tahun yang lalu itu 7 dan belum sempat kontrol untuk cek darah. Bila suatu saat nanti saya hamil, apakah kehamilan saya? Iya, tentunya. Kalau dari yang tadi penjelasan saya itu akan beresiko ya, beresiko untuk terjadinya hambatan pertumbuhan janin dalam rahim, kemudian prematur ya. Kemudian itu kalau tidak diatasi, di slide saya tadi ada pada kehamilan trimester kedua itu terjadi pengenceran darah atau hemodilusi ya, ditambah lagi kalau itu tidak diperbaiki HB-nya sebelumnya. Padahal adik-adik nanti siapa namanya Dea nanti pada trimester ketiga atau kehamilan di atas usia 7, 8, 9 bulan itu bisa saja terjadi persalinan gitu kan. Kalau itu tidak diatasi ya, maka persalinan sendiri akan memicu terjadinya perdarahan ya kan. Nah, HB-nya makin turun lagi. Nah, itu kan akan mengancam jiwa. Makanya tadi saya singgung ya, kaitannya dengan angka kematian ibu yang masih tinggi. Itu sangat berisiko. Kalau kita tahu, maka kita mampu. Makanya itu tolong dicek lagi ya sekarang bagaimana. Apalagi kalau biasanya tuh 7. Kelihatannya itu dicek juga dalam kondisi dia tidak sedang menstruasi. Kalau sedang menstruasi, maka sekitar 6 itu malah ya. Anemia berat, makanya tolong itu dicek ya, sekarang dicek, nanti bisa dijapling saya hasilnya berapa. Bagus itu Dea ya. Jadi bermanfaat ya ikut webinarnya Yapindo ya, sambil tidur-tiduran, sambil makan, antara dengerin, nggak dengerin gitu kan, tapi bisa nanya ya. Nanti kita bisa dibagikan filenya ya. Baik Ibu, terima kasih, insya Allah bermanfaat. Teman perempuan saya memiliki HB 67, setiap pemeriksaan tidak lebih dari angka tersebut, tapi dia tidak, iya betul. Saya pun waktu remaja, saya HB-nya 8. Enggak, bukan remaja dek. Waktu saya penelitian di Banggai itu di daerah, karena saya periksa langsung gitu ya, saya punya akses setiap minggu saya main-mainan HB gitu ya, saya periksa-periksa, maka saya minta tolong dong ambilin saya juga begitu ya. HB saya 8, 7, atau saya juga orangnya kayak adik-adik lah ya, males-males begitu gitu, segan-segan gitu. Tapi waktu itu sekali waktu saya benar-benar merasa pusing. Tapi saya nggak tahu pusingnya apakah saya kecapean atau kepanasan. Dan karena saya sedang ada di puskesmas, saya minta tolong diperiksa. Ternyata HB saya 7,5 kalau nggak salah. Saya tahu bahwa biasanya HB saya itu 9. Nah, artinya apa? Saya baru menyadari bahwa mungkin gaya hidup dan pola makan saya di daerah, karena saya keasikan penelitian itu nggak bagus ya, sehingga HB saya itu yang memang saya ketahui sejak remaja saya itu anemia, itu saya seringkali juga tidak rasakan gejalanya. Ya, padahal saya HB-nya biasanya 9. Tapi malu dong ya, saya dokter, saya harus bisa berpikir dengan jernih gitu. Masa saya nggak bisa ngobatin diri saya sendiri, padahal saya bisa memberikan edukasi atau ngobatin orang. Maka ya itu kita tahulah gitu ya, saya perbaikin pola makan,
saya rasa pola makan saya pada waktu itu nggak cukup ya, nggak cukup beragam dan juga tidak seimbang sehingga saya konsumsi tablet tambah darah itu dan jadi normal. Jadi memang kalau kita tahu ya kita biasa punya HB yang rendah itu seringkali malah nggak timbul gejala. Baru nanti sekali waktu kalau memang ada pencetus misalnya memang karena asupannya kurang ya karena terlalu capek gitu ya, kita pusing, baru kita ngecek ya, wah jadi rendah dan lain sebagainya. Gitu. Ya mungkin yang berikutnya, mengapa efek setelah minum obat tablet tambah darah itu pusing dan lemas? Iya memang ya zat besi itu salah satu efek sampingnya memang mual. Memang kalau pusing sih enggak ya, kalau mual ya, kalau konstipasi ya, lebih sulit buang air besar ya. Itu sebabnya kita coba berikan kombinasi yang multi mikronutrien itu kita lakukan penelitian ya. Ternyata satu yang multi mikronutrien itu kadar zat besinya cuma 30 miligram, sementara yang tablet tambah darah itu 60 miligram. Tablet tambah darah itu temennya ada satu, asam folat. Kalau yang multi mikronutrien itu temennya itu ada 14 vitamin dan mineral lainnya. Tapi kandungan zat besinya cuma separuhnya. Tetapi ternyata efeknya sama loh, kadar HB-nya nggak ada perbedaan bermakna antara yang konsumsi tablet tambah darah dengan multi mikronutrien. Kenapa? Ya karena ada peran zat gizi lain yang membantu penyerapan zat besi itu ke dalam tubuh sehingga dapat digunakan dengan baik. Itu sebabnya ada banyak cara ya Dek. Kalau kita nggak kuat tablet tambah darah, kita bisa pakai multi mikronutrien. Tetapi apa? Minumnya bisa tidak dengan minum teh, bisa dengan air putih atau sekaligus dengan jus jeruk gitu, itu akan lebih baik gitu ya. Kemudian kalau pusing atau lemas atau mual itu juga ada trik-trik cara minumnya. Kita minum sesaat sebelum tidur malam gitu ya, jadi nggak terasa habis minum tablet tambah darah terus tidur gitu ya. Bu izin bertanya. Ibu, boleh bertanya, Ibu? Boleh. Dia cerita ke saya, kata dokter dia nggak bisa melahirkan normal karena dia panik dan stres. Oh iya, boleh. Iya, bagaimana Bu? Gimana Bu Saya Siti? dari Ibu Siti Masria, Bu, dari Poltekkes Pontianak, mahasiswa profesi bidan. Ini Bu, kemarin juga kami dapat kasus anak remaja itu mau menikah, jadi 2 kali pemeriksaan anemia terus. Jadi kita gali apa penyebab dari anemianya, karena kita udah kasih tablet tambah darah selama 2 bulan, tapi dia tetap anemia terus. Pola makan kita cari, kita tanya juga bagaimana, bagus kata ibunya, tetap sesuai dengan anjuran edukasi kita. Cuman setelah kita tanya apakah anak ini senang minum es, makan es, suka menggigit batu es Bu. Setiap hari dia senangnya itu, kata ibunya senang harus minum batu es katanya. Apakah pengaruh dari minuman es tersebut tidak memperlambat penyerapan dari zat besinya Bu? Enggak. Mungkin enggak Ibu Siti, minum es batu atau air es enggak memperlambat penyerapan zat besi, tetapi mungkin bisa diperiksa faktor lainnya, misalnya kecacingan udah diperiksa? Udah Bu, udah kemarin sempat juga kita bawa dia ke dokter penyakit dalam. Kan kita mau menggali ini apa penyebab dari anemia ini anak tersebut. Mungkin bisa juga nanti dicek, ditanya ke dokter, itu misalnya memang harus dikonsulkan ya ke dokter ya. Kalau kecacingan juga nggak ada, kita cek apakah ada kelainan darah ya. Oh iya. Iya. Terima kasih Bu. Tapi tetap kita kasih tablet tambah darah ya Bu ya. Tetap dikasih tablet tambah darah, tetap dimonitor apakah naik atau enggak. Tapi kalau nggak naik itu biasanya ada pemeriksaan terkait dengan mendeteksi ada tidaknya kelainan darah ya. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Itu mesti dikonsulkan ke dokter ya. Oke Ibu, ke pertanyaannya Kak Dini.
Oh iya, ini Dini ya. Bagaimana cara mengatasi stresnya? Dan dia nggak bisa melahirkan normal karena ambeien, karena dia panik dan stres, jadi dia malas makan dan tidak memperhatikan kesehatan janinnya. Nah, itu nanti Dini kan udah ikut webinar ya Pindo ini rajin ya diikutin. Saya juga tadi karena di jalan, jadi saya nggak ngikutin tuh webinar yang awal ya. Saya juga pun rajin gitu ngikutin ya. Tidak hanya webinar, sebenarnya kita dengan berdiskusi, dengan sharing ya. Sharing begini juga saya juga jadi tahu gitu ya permasalahan-permasalahan. Nah, nanti untuk apa pengaruh kesehatan janin kalau dia malas, kalau dia panik, dia stres begitu ya. Kalau dia tidak mempedulikan kehamilannya, nanti Dini sudah bisa ya memberikan komunikasi, informasi dan edukasi ya. Tetapi bagaimana cara mengatasi stres? Lalu apa hubungannya ambeien dengan melahirkan normal? Ya, kalau udah tahu, udah ada kelainan ya yang bisa mengganggu ya. Hemoroid itu ada dua macam ya, internal dan eksternal, yang menonjol, yang kelihatan, ada juga yang dari dalam. Itu harus ke dokter gitu ya. Karena nanti kalau itu tidak diketahui dari pemeriksaan, bahkan oleh bidan pun juga itu biasanya dilihat ya kasusnya. Jenis ambeiannya itu seperti apa dan bagaimana. Kalau memang tidak memungkinkan, maka sejak awal pemeriksaan bahkan itu sudah tidak bisa diatasi, maka itu bisa di planning atau direncanakan untuk bukan tidak melahirkan secara normal gitu. Kalau memang itu bisa beresiko terjadinya perdarahan dan membahayakan atau menjadi penyulit dalam persalinannya, gitu kan? Jangan jangan jadi stres, tetapi ke dokter gitu atau ke bidan ya. Bidan tentunya akan memeriksa juga, tapi biasanya itu akan dikonsulkan ke puskesmas ya. Ya, untuk tablet tambah darah berapa kali dalam seminggu ya Bu? Oh iya, kalau untuk remaja yang tidak sedang menstruasi seminggu sekali, tapi kalau sedang menstruasi setiap hari ya. Kenapa ibu hamil trimester 1 dan 2? Oh iya, tidak nafsu makan dan bisa menghambat tumbuh kembang calon janin sehingga pada masa persalinan berat badan tinggi badan. Ya, karena faktor hormonal ya. Faktor hormonal itu sering menyebabkan seorang wanita seringkali merasa mual ya. Mual dan muntah itu sebenarnya sesuatu yang wajar, asal tidak berlebihan ya. Juga kalau kita mual dan muntah itu, nah ini adalah peran keluarga dan para edukator-edukator dari mahasiswa kedokteran dan atau ilmu kesehatan di sini ya. Kita harus memberikan motivasi bahwa ini hamil itu bukan sakit ya. Hamil itu adalah proses yang normal, yang fisiologis gitu. Jadi kalau memang ada beberapa periode, terutama khususnya di awal kehamilan karena faktor hormonal itu jadi mual muntah, jadi males, jadi sering pusing dan lain sebagainya, itu harus dilawan gitu ya. Harus kuat gitu loh, nggak bisa orang mau nggak anaknya pinter atau nanti mau dibikin pinter setelah anaknya lahir dengan les-les, tapi kan itu sudah terlambat ya, karena periode emas pertumbuhan anak itu adalah pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kita harus optimalisasi periode tersebut ya, yaitu sejak masa kehamilan sampai anaknya umur 2 tahun. Apa akibatnya kalau periode emas ini dilewati? Maka akan risiko terjadinya stuntingnya atau stunted ya. Mungkin gitu aja, mungkin cukup ya, karena ini juga sudah jam 2:30, tapi kalau ada ingin yang bertanya, boleh nanti silahkan di Japri ya, karena saya juga bagian dari expert di Yapindo ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu serta adik-adik. Saya kembalikan ke moderator. Baik Ibu, terima kasih Ibu Lucy atas penjelasannya. Ini saya sudah mengirimkan untuk sertifikat, link sertifikat ada di kolom chat ya. Nanti jangan lupa disimpan, di-save. Oke, baik. Untuk Ibu Lucy dan
Kak Hilmi saya ucapkan terima kasih, dan pada teman-teman semua saya ucapkan terima kasih telah menghadiri acara pada siang hari ini. Oke, baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.